Pernah nggak sih kepikiran, gimana jadinya kalau smartphone yang sekarang ada di saku kalian, yang sering banget diremehin itu, bisa disulap jadi laboratorium riset super canggih? Nah, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal membedah tuntas konsep pusat riset di saku. Kita bukan cuma ngomongin trik-trik simple ya, tapi benar-benar mengubah HP kalian, khususnya perangkat Android, jadi workstation profesional. Buat kalian, para pemikir mendalam, akademisi atau siapa aja yang serius soal manajemen pengetahuan, siap-siap, karena ini bakal benar-benar mengubah cara kalian bekerja. Oke, mari kita langsung selami cetak birunya. Kita bakal ngebangun sistem riset ini lapis demi lapis. Mulai dari membongkar mitos mesin distraksi, terus bergerak ke lapisan penemuan sinyal tinggi, masuk ke sistem tangkapan, ngebahas sintesis AI yang aman, cara membangun otak kedua, sampai akhirnya menyatukan semuanya di siklus produksi. Kita mulai dengan fondasinya. Bagian pertama, mitos mesin distraksi. Ini adalah soal mengubah pola pikir atau mindset kita secara radikal. Coba deh renungkan. Bagi kebanyakan orang, layar 6 inci di tangan mereka itu cuma portal buat nyari dopamin instan. Cuma mesin buat doom scrolling berjam-jam, konsumsi pasif, dan bereaksi terus-terusan sama notifikasi yang nggak ada habisnya. Itu mindset amatir kan? Tapi buat seorang peneliti modern, perangkat yang sama persis itu dilihat sebagai stasiun kerja portable yang luar biasa bertenaga. Mereka mengoptimalkannya buat kerja mendalam, perburuan informasi secara proaktif, dan melakukan sintesis otomatis. Jadi pertanyaannya, alat ini mau jadi penguras waktu atau mesin pemproses informasi berdensitas tinggi? Semua tergantung tujuan kita. Dan inti dari stasiun kerja ini tuh bukan tentang seberapa gila kalian bisa menimbun informasi, bukan. Ini tentang membangun siklus yang sangat ketat. Tangkap, saring, hubungkan, lalu hasilkan. Ini adalah filosofi dasarnya. Kalau informasi yang masuk nggak bergerak secara efisien lewat siklus ini, ujung-ujungnya cuma bakal jadi tumpukan sampah digital yang membusuk. Kita mau informasi itu diproses jadi wawasan yang benar-benar bermakna. Lanjut ke lapisan kedua. Lapisan penemuan sinyal tinggi. Di fase ini, kita harus mulai ninggalin cara-cara searching yang standar dan penuh kebisingan. Nah, yang paling menarik dari penemuan tingkat ahli adalah perbedaan kecil pada query pencarian yang berdampak masif. Orang biasa kalau nyari sesuatu di Google, paling ngetik cara menyelesaikan masalah, terus yang keluar apa? Ya artikel blog yang itu-itu aja. Tapi seorang ahli bakal nambahin pengubah spesifik kayak kata kerangka kerja ditambah PDF. Tujuannya, buat nembus kebisingan algoritma internet dan langsung nemuin dokumen akademis yang berbobot. Query yang lebih tajam, otomatis menghasilkan pemikiran yang lebih tajam juga. Tentu aja, buat berburu informasi berkelas secara aktif, kalian butuh persenjataan yang tepat. Daripada sibuk scroll media sosial, mending pakai Perplexity AI di mode study. Ini ngasih jawaban yang langsung merujuk ke jurnal ilmiah sungguhan. Terus ada juga aplikasi Art Discovery. Ini ibaratnya feed sosmed, tapi isinya abstrak akademis terbaru. Keren banget kan? Dan ini senjata rahasianya. Pakai browser Firefox di Android, terus pasang ekstensi Lean Library. Ekstensi ini bisa otomatis ngedeteksi akses institusional kampus kalian, dan boom, langsung nembus paywall artikel jurnal berbayar dengan sendirinya. Bahkan ya, buat kalian para power user yang suka riset investigatif mendalam, HP kalian ini bisa berubah jadi perangkat Open Source Intelligence atau OSINT. Serius loh, dengan aplikasi kayak Thermox, kalian bisa jalanin baris perintah layaknya analis intelijen profesional. Kalian tinggal ketik perintah install buat narik tools kayak Harvester langsung dari terminal Android buat memverifikasi sumber atau ngumpulin jejak digital secara etis. Alat investigasi tingkat dewa tepat di saku kalian. Oke, nemuin informasi bagus itu emang krusial, tapi itu baru setengah pertempuran. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, sistem tangkapan dan referensi. Soalnya kita semua tahu, memori manusia itu nggak bisa diandalkan sama sekali. Jadi kita butuh semacam jaring yang bisa nangkap ide seketika, sebelum idenya menguap hilang. Buat ngumpulin paper langsung dari browser, Zotero itu standar emasnya di mobile. Terus buat baca aktif dan bikin anotasi di PDF, kalian bisa pakai Readwise atau Exodo. Nah, gimana kalau kalian lagi jalan-jalan dan nemu buku fisik yang teksnya menarik? Tinggal buka Microsoft Lens. Fitur pemindahan OCR-nya tuh juara banget. Bener-bener bisa ngubah halaman fisik jadi teks digital yang langsung bisa dicari dan di-copy saat itu juga. Praktis habis. Mungkin ada yang mikir, tapi kan layar HP itu sempit banget. Nah, disinilah fitur App Pairing atau pemasangan aplikasi beraksi. Kalian bisa eksploitasi fitur bawaan Android ini buat buka dua aplikasi sekaligus di layar terpisah cuma dengan satu ketukan. Misalnya Zotero di bawah buat ngecek referensi dan Obsidian di atas buat nyatat. Dan kalau kalian kebetulan pakai device Samsung, wah, kalian tinggal colok HP ke monitor eksternal, aktifin mode DeX, dan tiba-tiba kalian punya pengalaman desktop lengkap dengan belasan tab terbuka ditenagai sepenuhnya oleh mesin kecil di saku kalian.
Sip, datanya udah kekumpul. Sekarang kita masuk ke tahap analisis di bagian 4, sintesis AI tanpa halusinasi. Ini penting banget karena musuh terbesar dalam dunia akademik adalah AI yang suka ngarang fakta. Kunci utamanya di sini adalah beralih ke konsep pemikiran berdasar atau grounded thinking. Daripada kita ngebiarin AI nebak-nebak jawaban dari internet terbuka, mending kita pakai alat kayak Notebook LM. Jadi kalian cuma ngunggah dataset atau PDF kalian sendiri ke situ, terus kalian bisa tanya misalnya, apa aja sih pandangan yang bertentangan soal ekonomi makro dari jurnal-jurnal ini? Dan AI-nya cuma bakal ngejawab berdasarkan literatur yang udah kalian kurasi. No halusinasi. Ini benar-benar cara ngebangun kepercayaan dan menjaga validitas riset kalian. Oh ya, satu hal lagi yang bikin merinding, kita tuh sekarang lagi ada di tengah revolusi audio. Tolong lupakan suara text-to-speech robotik yang kaku dan bikin ngantuk itu. Pakai fitur audio overview dari game ini, kalian bisa masukin PDF akademis padat setebal 30 halaman, dan dalam hitungan detik, itu disulap jadi diskusi audio bergaya percakapan ala podcast selama 10 menit. Kalian bisa dengerin dan nyerap materi rumit ini dengan kecepatan kilat, sambil jalan kaki atau pas lagi commute di kereta. Luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, semua data dan wawasan brilian yang udah ditangkap dan disintesis itu harus bermuara di suatu tempat. Ini ngebawa kita ke fase koneksi di bagian kelima, membangun otak kedua Anda. Otak kedua ini pada dasarnya ngebedain mana yang cuma sekedar gudang penyimpanan pasif dan mana yang jadi ruang berpikir aktif kalian. Buat bikin database terstruktur, kayak ngelacak daftar bacaan, pakai aja Notion. Tapi kalau kalian mau benar-benar numbuhi wawasan antar disiplin, Obsidian adalah jawabannya. Tampilan grafiknya di mobile bisa ngehubungin riset baru dengan catatan lama kalian secara visual. Terus gimana kalau tiba-tiba dapat pencerahan pas lagi di jalan? Pakai Whisper Memos. Kalian tinggal ngomong, ngedam isi kepala kalian, dan AI bakal ngerjamain suara itu jadi teks yang super rapi dan akurat. Di titik ini, saya mau ngingetin satu aturan yang absolut. Aturan teknik Feynman. Bunyinya, kalau kalian nggak bisa ngejelasin suatu konsep secara sederhana di catatan kalian, berarti kalian belum paham konsep itu. Coba renungin deh. Sistem secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau kalian cuma copy-paste tanpa benar-benar mencernanya dan mengartikulasikannya sendiri. Riset itu belum selesai sampai kalian menuliskannya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, dari pemahaman mendalam itu, kita langsung diantarkan ke langkah terakhir dan yang paling krusial dari seluruh alur kerja ini, siklus produksi dan kesimpulan. Saya tekanin sekali lagi ya, membaca saja itu bukan riset. Kalau kalian nggak ngasilin output yang nyata, status kalian masih sama, sekedar konsumen pasif. Makanya, biasakan bikin batasan waktu. Jadwalkan sesi kerja 20-40 menit. Begitu waktunya habis, kalian wajib menghasilkan sesuatu. Nggak perlu panjang-panjang. Bisa berupa 5-10 poin ringkasan, 1 paragraf pendek, atau cukup 1 kalimat pelajaran utama yang didapat. Output ini adalah bukti konkret bahwa kalian benar-benar sedang bekerja. Dan buat ngelindungin sesi produktif itu, ini dia trik pamungkasnya, otomatisasi. Musuh terbesar kerja mendalam itu kebisingan notifikasi. Jangan ngandalin tekad buat nggak buka sosmed. Tekad itu gampang habis. Mending setup aplikasi kayak Tasker atau Macrodroid buat bikin mode fokus riset. Kalian bisa bikin aturan. Misalnya, setiap kali HP kalian ngedeteksi lokasi perpustakaan atau kedai kopi favorit, HP otomatis masuk mode hening, ngeblokir TikTok atau Instagram, dan langsung buka manajer referensi kalian. Lewat otomatisasi, kalian secara agresif menyingkirkan kebisingan. Jadi, kesimpulannya, mengubah mesin distraksi menjadi laboratorium riset portable itu murni soal konfigurasi yang disengaja. Alatnya, udah ada semua di tangan kalian. Kemampuan untuk menemukan, menangkap, menghubungkan, dan mensintesis ide-ide brilian sekarang udah bener-bener ada di saku kalian. Mesinnya udah siap. Pertanyaan terakhir buat kalian. Apa kalian siap buat lulus dari sekedar konsumen digital yang pasif dan naik level jadi produsen pengetahuan berkinerja tinggi? Terapkan sistem ini hari ini juga. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi kali ini dan selamat mencoba.